dari situ akhirnya siswa termotivasi untuk belajar. Karena apa? Karena dia tahu faedahnya. Sebagian besar anak-anak kita itu trauma belajar sampai sekarang. Halo guys, kalian lihat headset Bluetooth ini mantap kali. Kalau mau beli bisa langsung cek keranjang kuning atau link di bio. Atau link di deskripsi ya guys ya. Hehe. Kita tidak akan mungkin bisa memotivasi seseorang kalau orang yang dimaksud itu tidak tahu apa faedah kalau saya melakukan hal tertentu gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak di Indonesia, anak-anak tolong ini belajar ya, trigonometri misalkan seperti itu. Anak-anak akan sulit untuk bisa belajar itu dan sulit untuk senang belajar itu ketika mereka tidak tahu kalau saya tahu ini faedahnya apa. Kan misal, banyak sekali pelajaran-pelajaran di sekolah kita yang bahkan gurunya pun tidak tahu kalau saya mengajarkan ini terus anak-anak tahu itu faedahnya apa. Kalau misalkan anak-anak diberitahu misalkan bahwa ini adalah awan stratus, ini awan Nicolonimbus, ini adalah awan apa yang macam-macam seperti itu, disuruh dihafal, mereka nggak akan ngerti dan tidak akan termotivasi. Tapi saya dulu pernah ngajarnya kayak gini. Anak-anak, yuk kita keluar kelas. Nanti jam 12 siang, bukan nanti jam 12 siang. Nanti kira-kira hujan turun jam berapa? Ini udah kejadian, Pak. Nah, ini udah saya yang bisa menebaknya, saya kasih duit sekian-sekian atau saya kasih nilai sekian-sekian. Misalkan begitu. Si anak-anak bingung bagaimana cara saya bisa mengetahui kapan hujan akan terjadi. Kan begitu. Lalu saya jelasin, kalau hujan akan terjadi, ciri-cirinya adalah udara lembab. Kalau udara lembab, salah satu cirinya, segala sesuatu bebauan lebih pekat terciumnya. Api tidak akan lurus ke atas, tapi belok ke sana ke sini. Jadi kalaupun misalkan kita mengetahui tanda-tanda alam, maka kita mengetahui kelembaban udara. Kalau kita mengetahui kelembaban udara, kita juga mungkin bisa berprediksi kapan terjadi hujan. Tentu saja dengan mengetahui angin bagaimana, kondisi awan dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya siswa termotivasi untuk belajar. Karena apa? Karena dia tahu faedahnya. Dia tahu kalau misalkan dia belajar awan begini, awan begitu, dia tahu kapan terjadi akan turun hujan. Dan si teman saya, dan si murid-murid saya itu bisa tebak-tebakan dengan temannya. Tapi kalau misalkan hanya diajarin tentang awan cumulonimbus itu apa, ciri-cirinya seperti apa, ketinggiannya berapa, mereka nggak akan termotivasi untuk belajar. Sebagian besar anak-anak kita itu trauma belajar sampai sekarang. Nyala ya, nyala. Anak-anak kita itu trauma belajar, sedemikian traumanya sampai ketika guru-guru ada pengumuman guru nggak hadir karena rapat. Gurunya sakit, alhamdulillah. Guru di rumah sakit kecelakaan, semoga lama. Itu teman saya dulu waktu sekolah gitu, Pak. Tapi saya yang ikutnya. Itu kan sebenarnya trauma belajar. Nah, trauma belajar itu muncul gara-gara apa? Gara-gara siswa tidak tahu kalau saya belajar tentang Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun 1825, dia faedahnya apa kalau tahu itu? Karena dia tidak tahu, maka dia belajar terpaksa. Makanya kalau mau memotivasi, sampaikan kepada anak-anak bahwa setiap kalian tahu tentang materi ini, ada solusi-solusi yang bisa ditemukan ketika berhadapan dengan satu masalah tertentu. Jadi diajarkan relevansinya, maka si anak akan gemar belajar tentang materi yang disuguhkan sama kita. Itu satu di antara sekian banyak cara untuk mendorong motivasi belajar siswa. Sisanya diserahkan kepada Ibu. Ya,